Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian belakang saya ini adalah Istana Basa di Kerajaan Pagaruyung. Jadi ini adalah tempat di mana Istana Basa yang nama istana di Kerajaan Pagaruyung, dan sekarang posisi saya itu di samping sebelah kanan dari Masjid Agungnya Kabupaten Tanah Datar, dan di sebelah kiri Masjid Agung itu komplek kantor Bupati Tanah Datar. Sahabat pembelajar, dari Batu Sangkar ini, tempat di mana Istana Basa Pagaruyung berada, saya ingin mengupas dalam beberapa saat di paruh pertama filsafat hukum. Yang pertama yang akan saya diskusikan tentang filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat berasal dari istilah philo dan sophia, yang artinya cinta, mencintai, menyukai, kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah mencintai kebijaksanaan atau menyukai, menyenangi, gandrung akan kebijaksanaan. Sahabat pembelajar, seorang filosof tentu saja dia harus menggandrungi kebijaksanaan, karenanya filsafat itu meniscayakan seorang filosof itu harus ia berpikir, merenung-renung untuk memecahkan problem sosial yang dihadapinya, dan itu membutuhkan atau memerlukan prasyarat metodenya harus jelas, kemudian sistematis, lalu koheren, satu dengan lainnya terbangun begitu, tidak saling bertentangan, lalu mendalam tetapi sifatnya universal. Buah pemikiran filsafat itu, sekali lagi, itu dihasili dari pemikiran yang mendalam tentang hal ihwal sesuatu, baik mengenai diri manusia dan lingkungannya, untuk memecahkan atau menemukan atau memperbaiki supaya kehidupan ini jauh lebih baik dari yang sudah baik. Syaratnya tentu saja harus berdasarkan metode, kemudian sistematis, lalu logis, kemudian dia mendalam, dan tentu saja sifatnya universal. Dan jangan lupa, sistematis dan koheren itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sahabat, kalau begitu filsafat hukum itu apa? Filsafat hukum, karena per definisi dari filsafat saya katakan adalah perenungan seorang anak manusia tentang hal ihwal dirinya secara sistematis, logis, kemudian mendalam tentang hal ihwal sesuatu untuk menjadikan bumi tempat yang lebih layak untuk diniami, maka filsafat hukum adalah bagian dari filsafat yang objek kajiannya tentang asal-usul hukum, asal mula hukum, mengapa manusia perlu berhukum, tujuan hukum dan fungsi hukum, dan tentu saja tujuan hukum bagi umat manusia. Itulah filsafat hukum. Jadi saya ulangi, filsafat hukum itu bagian dari filsafat umum yang objeknya hukum. Apa saja yang dikaji di filsafat hukum? Pertama, soal asal mula hukum, sumber-sumber hukum, mengapa orang mentaati hukum, fungsi-fungsi hukum, dan tujuan berhukum. Itu di bagian pertama. Di bagian selanjutnya, sahabat, saya menyampaikan juga bahwa mengapa filsafat hukum kemudian diajarkan di Fakultas Hukum. Tujuannya karena Fakultas Hukum itu tidak hanya mempelajari peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya. Fakultas Hukum ingin menghadirkan penegakan hukum sekaligus juga keadilan. Pada saat berbicara keadilan, itu berbicara soal filsafat hukum. Karenanya di Fakultas Hukum diajarkan filsafat hukum supaya mahasiswa lulusan yang kemudian menjadi sarjana hukum itu tidak kering. Dia harus menguasai juga hukum dan keadilan. Di samping itu, Fakultas Hukum juga mengajarkan mata kuliah filsafat hukum di akhir semester 6 atau 7. Itu tujuannya karena filsafat hukum pembulat studi, supaya ketika sudah belajar hukum yang normatif,
perdata, pidana, tata negara, tata usaha negara, Islam, adat, dan seterusnya itu, kemudian hukum acaranya, maka dibulatkan menjadi hadir nurani ketika melakukan penegakan hukum dan keadilan itu. Jadi filsafat hukum dalam mata kuliah fungsinya sebagai pembulat studi. Di akhirnya itu dibulatkan supaya menjadi insan yang paripurna sebagai saujana atau sarjana hukum. Sahabat, itu bagian pertama dan kedua. Di bagian berikutnya kemudian filsafat hukum juga mengajarkan mengenai aliran-aliran besar di dalam filsafat hukum. Paling tidak saya sudah sampaikan 3 yang pertama, dan akan masuk ke UTS-nya itu paling tidak 2. Yang pertama, aliran besar yang pertama adalah hukum kodrat. Apa sih hukum kodrat itu? Hukum kodrat itu atau natural law yang diterjemahkan juga menjadi hukum alam, bukan sistem hukum, bukan tatanan hukum. Hukum alam adalah gagasan atau ide berhukum yang menyebutkan bahwa hukum itu ada di mana-mana, kapan saja, dan untuk siapapun. Misalnya larangan untuk tidak melakukan zina, tidak berzina, tidak membunuh, tidak berjudi, tidak menipu, tidak mengingkari janji. Itu adalah hukum kodrat. Di setiap bangsa-bangsa manapun, masyarakat manapun, hukum kodrat itu ada. Hukum kodrat itu sumbernya ada 2. Yang pertama, sumbernya rasio manusia. Misalnya pelopornya ada Socrates, Plato, Aristoteles, Cicero, Thomas Hobbes, itu diantaranya. Lalu ada Hugo de Groot, ada Grotius. Lalu ada juga filsafat hukum yang bersumber dari rasio Tuhan, Misalnya pandangan dari Thomas van Aquinas yang menyatakan ada hukum lex aeterna yang bersumber dari rasio Tuhan, ada lex divina yang kemudian sudah diwahyukan begitu, lalu kemudian lex aeterna divina, lex humana, lex naturale yang kemudian turun ke umat manusia.